Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lantika Atianta, salah satu staf pengajar di Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya akan memaparkan video terkait dengan PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran sertifikasi dosen nasional. Pada video ini akan disampaikan dua bagian. Bagian pertama yaitu terkait dengan pemaparan mata kuliah PL 1204 tentang statistika wilayah dan kota. Kemudian untuk bagian kedua terdapat rekaman proses belajar mengajar. Untuk bagian pertama diawali dengan identitas mata kuliah PL 1204 statistika wilayah dan kota. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi yang memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa di semester 3. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah PL 1204, Statistika Wilayah dan Kota. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai metode analisis statistik kuantitatif sehingga mahasiswa mampu menguasai, menerapkan, dan menganalisis metode tersebut secara tepat dan relevan dengan permasalahan perencanaan wilayah dan kota, baik melalui studi kasus maupun kondisi di lapangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu ada 3 CPMK, di mana CPMK yang pertama terkait dengan mahasiswa mampu memahami manfaat statistika, tentunya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Kemudian untuk CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan juga menganalisis konsep data dalam perencanaan wilayah dan kota. Terakhir, CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis dengan metode statistik dalam studi kasus di bidang perencanaan wilayah dan kota secara tepat dan relevan. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdapat di CPL keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota yang diberikan dalam tugas mandiri maupun praktikum melalui pemahaman mahasiswa tentang konsep, prinsip, prosedur dalam metode analisis statistik secara tepat dan relevan. Adapun referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini, baik dalam bentuk buku yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui perpustakaan, maupun video yang sudah kami upload melalui LMS. Selanjutnya, tidak lupa kami juga melengkapi dengan modul praktikum. Adapun model pembelajaran untuk mata kuliah statistika wilayah dan kota ini terdapat 2 model. Yang pertama adalah sinkronus, yang bisa dipraktekkan dengan secara langsung di kelas bersama dengan mahasiswa, atau secara hybrid yang akan saya praktekkan pada video ini. Kemudian kami juga bisa melakukan model pembelajaran dengan asinkronus melalui LMS kami, yaitu EduNext. Selanjutnya, metode pembelajaran statistika wilayah dan kota dapat dicapai dengan cara ceramah interaktif untuk penyampaian materi dan diskusi tanya jawab melalui studi kasus permasalahan yang terjadi, baik disampaikan oleh dosen maupun ditanyakan oleh mahasiswa. Kemudian, praktikum berbasis project, yang mana praktikum ini dilakukan pada lokasi tertentu. Bisa di Bandung untuk mahasiswa yang di Ganesha dan di Cirebon untuk mahasiswa yang ada di kampus Cirebon. Hasil akhirnya berupa laporan, yang mana laporan ini menjadi tugas struktur untuk statistika wilayah dan kota. Terakhir, kami menggunakan metode blended learning melalui LMS atau EduNext yang dimiliki oleh ITB untuk pengayaan materi dengan kegiatan belajar mandiri melalui materi yang sudah kami upload ataupun video ajar atau video pembahasan terkait kuis yang sudah dilaksanakan. Kemudian berikut ini adalah silabus secara umum terkait dengan perkuliahan statistika wilayah dan kota. Untuk pertemuan pertama kami akan menyampaikan terkait dengan penjelasan SAP dan juga praktikum. Kemudian untuk pertemuan kedua, nanti mahasiswa akan diberikan informasi terkait dengan konsep dan kedudukan data dalam analisis statistik tentunya di bidang perencanaan wilayah dan kota.
Kemudian di pertemuan ketiga sampai dengan 5 akan membahas terkait dengan analisis statistik deskriptif. Pertemuan ke-6 sampai dengan ke-7 terkait dengan analisis inferensial parametrik. Kemudian di pertemuan ke-8 ada UTS, ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9 sampai 11 ada analisis inferensial non parametrik. Pertemuan 12 sampai 15 analisis asosiasi baik bersifat korelatif maupun eksperimental. Terakhir yaitu ujian akhir semester yang dilaksanakan di pertemuan ke-16. Kemudian apa saja komponen penilaian untuk mata kuliah ini? Kami melakukan penilaian baik dari hasil belajar maupun dari produk pembelajaran. Untuk hasil belajar, kami menilainya berdasarkan kuis, UTS, dan juga UAS. Kemudian untuk penilaian produk pembelajaran, kami menilai dari laporan praktikum dan juga laporan hasil survei di lapangan. Masing-masing komponen kami berikan bobot penilaian sebesar 25%. Sekian presentasi untuk bagian video pertama. Untuk selanjutnya kita menyimak di bagian video kedua terkait dengan praktek mengajar. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi ya teman-teman penjelasan saya terkait dengan SAP dan juga kontrak kuliah kita untuk mata kuliah Statistika Wilayah dan Kota untuk 1 semester ke depan. Saya harap nanti teman-teman bisa membaca kembali begitu ya SAP-nya untuk mempersiapkan kira-kira materi yang harus saya pelajari itu apa saja dan juga buku-bukunya apa aja sih begitu ya. Silahkan mulai dicari dari sekarang ya. Karena semua buku-buku sudah tersedia di perpustakaan begitu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi, begitu ya. Kita mulai masuk ke materi kita yang pertama, yang terkait dengan basic konsep ya, konsep dasar untuk statistik dan sebagainya. Oke, saya akan share screen dulu, begitu ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat slide saya? Ya, sudah Bu. Oh, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Saya slideshow dulu. Ya, oke. Jadi kita mulai masuk ke perkuliahan pertama. Jadi nanti untuk pertemuan 1 sampai dengan UTS nanti bersama saya. Selanjutnya setelah UTS sampai dengan UAS nanti dilanjutkan oleh Ibu Sasa. Nah, di pertemuan pertama ini apa sih yang mau kita pelajari begitu ya teman-teman? Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan SAP, kontrak perkuliahan, sistem nilai dan sebagainya. Kemudian nanti di sini materi yang pertama kita akan belajar supaya teman-teman mahasiswa mampu memahami ya manfaat statistika tentunya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Kemudian ada materi juga yang akan kita bahas terkait dengan teori dan juga konsep statistik deskriptif, inferensial, dan asosiasi itu seperti apa. Terus terakhir kita akan mendapatkan informasi terkait dengan jenis data, terus teknik pengumpulannya seperti apa, khususnya di bidang perencanaan wilayah dan kota. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu terkait dengan pengumpulan data. Nah, setelah teman-teman belajar tentang data, di sini kita harus tahu ya bagaimanakah cara mengumpulkan data itu sendiri untuk pendekatan analisis kuantitatif. Nah, tapi sebelum teman-teman mengetahui tentang teknik pengambilan datanya itu, nah di sini teman-teman harus kenal dulu terkait dengan populasi dan juga sampel. Nah, populasi itu adalah semua anggota dari objek yang diteliti. Nah, ini misalnya yang lingkaran paling besar ini adalah populasi dari penelitian yang kita lakukan. Semua orang, gitu kan ya. Misalnya penelitiannya terkait dengan buruh, begitu ya. Maka buruh di Kabupaten Tangerang. Maka populasinya adalah semua buruh yang bekerja di kawasan industri Tangerang. Nah, setelah kita tahu tentang populasi, maka informasi yang tidak kalah penting yang harus kita tahu adalah kita harus punya kerangka sampel. Nah, apa itu Bu kerangka sampel? Kerangka sampel ini adalah daftar nama semua anggota populasi. Jadi teman-teman harus punya informasi terkait dengan misalnya ya daftar nama pekerja yang bekerja di industri Tangerang ini siapa saja, begitu kan ya. Nah, kemudian ada terkait dengan sampel. Sampel ini adalah bagian dari populasi.
yang representatif pada penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya dari buruh ini kita hanya pilih tertentu saja begitu ya, yang di lingkaran kecil ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah unit sampel. Unit sampel ini adalah unit yang menjadi dasar dalam penarikan sampelnya. Misalnya kita mau narik berdasarkan apa unitnya? Oh, unitnya saya mau lihat dari perusahaannya, begitu kan ya. Atau misalnya unit penelitian yang tadi sudah saya jelaskan, mau berdasarkan kecamatannya, kelurahannya, boleh. Begitu. Sudah ada banyak sekali warna-warni, begitu ya. Yang saya rasa salah satu warna ini menjadi favorit teman-teman nih. Nah, kalau data warna ini kira-kira masuknya data jenis apa ya teman-teman? Mungkin salah satu bisa menjawab, silahkan. Nominal, Bu? Ya, betul ya, nominal. Betul sekali, nominal. Kenapa kok bisa nominal ya? Karena bukan angka. Karena bukan angka. Ada lagi penjelasannya yang lebih detail lagi. Apa itu? Karena dia kategori, Gimana? karena dia kategori-kategori gitu, Bu. Kategori-kategori. Ada yang bisa melengkapi? Karena tidak bisa dibandingkan. Iya, betul sekali. Karena tidak bisa dibandingkan. Artinya kalau saya suka warna merah, begitu, apakah saya lebih baik warna merah itu dibandingkan warna light gray, begitu ya? Tidak bisa dibandingkan, karena warna ini sama, begitu ya. Seperti nama, gitu kan ya. Tidak ada nilai yang bisa kita bandingkan. Kecuali kalau di sini ada bilangnya punya soal lagi nih. Kira-kira kalau dari tabelnya dulu ya. Kalau di data tabel ini data pengukuran apa ya kira-kira ini? Tentang sampah, Bu? Ya, boleh itu diukur dengan pengukuran apa? Apakah dia data nominal, ordinal, atau interval rasio? Sepertinya interval rasio bukan, Bu? Iya, betul sekali. Interval rasio, tepat sekali ya, karena memang di sini adalah angkanya yang disampaikan begitu ya. Oh, timbulan sampah 400.000. Masukkan lagi ke sebagai sampel kita. Begitu seterusnya sampai kita menemukan jumlah sampel kita. Jumlah sampel kita sesuai dengan keperluan dalam penelitian kita. Begitu. Oke, tidak terasa materinya sudah disampaikan semua begitu ya untuk hari ini. Untuk pertemuan pertama ini, apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Silahkan. Peran statistik wilayah kota ini dalam perkuliahan PWK ini bagaimana ya? Wah, iya, pertanyaan yang bagus ya. Anak sekarang kan harus lebih jelas begitu ya. Saya tuh melakukan apa itu untuk apa sih, Bu? Gitu, khususnya untuk PWK. Nah, kalau tadi saya sempat menyinggung ya, bahwasannya statistika untuk wilayah dan kota ini sangat penting untuk perkuliahan kita, karena nanti yang pertama, yang paling dekat yang akan ditemui teman-teman adalah untuk mendampingi studio. Nah, studio nanti kan teman-teman di situ punya project yang sangat besar sekali ya, case-based learning, discovery learning, project-based learning, di mana dosen-dosen yang di studio hanya sebagai moderator ya, fasilitator, sehingga teman-teman harus mengeksplorasi sendiri. Nah, untuk menemukan permasalahan itu tentu dibutuhkan satu metode yang benar begitu kan ya, karena kita di ranah akademik, maka ketika kita mempunyai fenomena dan ingin memberikan solusi, harus menyampaikannya secara logis begitu. Yang bagus ya, mudah-mudahan itu supaya tergambar ya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan? Saya Bu mau nanya, Bu. Oh iya, silakan. Boleh agak keras sedikit ya. Ya, Bu. Data itu jenisnya ada berapa ya, Bu? Tadi saya dengarnya hanya data primer, apakah ada data jenis lain, Bu?
Oh iya, betul. Tadi saya sempat menyebutkan ya, bahwasanya teman-teman nanti akan ada survei ya, mengambil data primer dengan kakak-kakak, didampingi ya dengan kakak-kakak asisten begitu. Nah, data itu sebetulnya begitu ya teman-teman, data itu tidak hanya data primer saja begitu ya, tapi data itu beragam. Nah, ada data yang pertama adalah data primer yang kita dapatkan langsung di lapangan, gitu ya. Kita lihat, kita tangkap, kita catat, begitu ya. Itu adalah data primer. Yang kedua adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini data yang kita dapatkan dari masing-masing kabupaten ataupun kota yang kita cari. Oke, gitu. Thank you. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup? Aman? Oke. Oke, kalau begitu nanti misalnya ya teman-teman, kalau memang masih ada pertanyaan, jadi kan nanti setelah ini teman-teman misalnya baca materi lagi, baca buku lagi, dan ada sesuatu yang masih mengganjal, nanti silahkan aja ya pertanyaannya dimasukkan di form yang sudah saya siapkan ini, nanti kita akan bahas minggu depan bersama-sama. Nah, karena tadi saya sudah ditanya, gantian saya sekarang yang bertanya, begitu ya. Saya harap teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya ya. Ini pertanyaannya mudah kok ya, yang sudah saya jelaskan tadi semuanya. Pertanyaan pertama, mana nih kok nggak keluar ya? Oh, nah ini dia. Pertama adalah, tolong dong jelaskan peran statistik wilayah dan kota dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, gitu. Silahkan. Ada yang bisa? Saya boleh coba, Bu? Oke, silahkan. Siapa namanya? Mangga. Oh iya, karena kan Bu, nama saya Damar. Oke, Eh, menurut saya, peran statistik wilayah dan kota dalam bidang perencanaan itu, kita kayaknya sebagai perencana menggunakan statistik untuk menemukan mulai dari permasalahan, lalu solusinya apa, dengan data collection, input, dan analisis serta interpretasinya bagaimana, Bu? wah mantap sekali jawabannya komplit ya, diborong semua sama Mas Damar ya tadi ya. Benar ya, jadi memang statistik ini memberikan kesempatan pada kita begitu ya untuk menemukanali, bahasanya bagus sekali ya, wilayah yang akan kita teliti atau kita amati. Oke, thank you Damar. Kemudian ada pertanyaan kedua nih. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data? Silahkan teman-teman, ada yang bisa? Ya, deh, Bu. Oke, silahkan, namanya siapa? Perkenalkan, Bu, saya Hanafi, Oke. NIM 017. Mm-mm. Kalau data, kalau yang dari Ibu sampaikan tadi sebenarnya memang yang didapatkan dari proses pengumpulan begitu ya Bu ya, dari ada yang kita teliti misalkan ada objek nanti entah dari wawancara atau kuesioner yang tadi Ibu sampaikan, nanti kan kata Ibu tadi kami mau dibantu sama kakak-kakak buat ambil data gitu. Jadi data itu kalau yang saya tangkap lebih ke masih yang mentah Bu, sebelum diolah, belum diapa-apain gitu. Itu Bu kalau Oke. dari saya. Terima Oke, kasih. baik, bagus jawabannya ya. Nah, ada satu yang ketinggalan dikit lagi. Jangan lupa variable of measurement-nya. Ukuran yang mau diteliti itu apa ya? Oh, saya melihat jumlah penduduknya. Oh, saya mau lihat misalnya timbulan sampahnya. Nah, itu. Oke, thank you ya Hanafi ya. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, apa saja sih jenis ukuran data ini? Jenis pengukuran data? Ada yang mau jawab? Saya boleh Oh ya, oke, silahkan perkenalkan dulu namanya siapa. kenalin, nama saya Raihan. Mm-mm, Terkait nomor 3 ya, jenis ukuran data itu ada apa saja. mm-mm, Yang tadi yang pertama yang sudah Ibu jelaskan di kuliah yang pertama, ini ada communal level Bu. Itu adalah kategori merupakan atau nilai ya yang bukan bagian dari numerical. Lalu yang kedua ada ordinal level, yang mana ini adalah kategori atau nilai yang bisa di ranking itu dari rendah sampai kecil, dari rendah sampai tinggi. betul. Kemudian yang Mm-mm. ketiga
interval atau rasio level itu merupakan angka yang aktual gitu Bu. Mm-mm. Ya, oke, baik. Terima kasih Raihan, jawabannya sudah komplit ya, benar. Tolong nanti semuanya ya dipahami dengan baik ya, jangan sampai salah untuk mendefinisikan jenis data berdasarkan pengumpulannya. Terakhir, ini pertanyaan saya, apa perbedaan antara populasi dan sampel? Mangga, silahkan yang mau jawab. Saya Bu, boleh Bu. Oke, silahkan. Jangan lupa sebutkan NIM-nya ya, biar saya gampang nyatetnya juga, silahkan. Ya Bu, saya Andika, ini 541910. Mm-mm. Lalu saya cek Bu. Jadi tadi kalau misalkan berdasarkan catatan saya, perbedaan populasi sama sampel, kalau misalkan populasi itu jadi kayak semua anggota dari objek yang kita sedang teliti ya Bu. Mm-mm. Begitu kan. Dari riset yang sedang kita lakukan gitu. Nah, kalau misalkan dari riset, cuman bagian kecil dari populasi tersebut itu yang terpilih buat jadi bahan dari analisis kita. Itu sih kalau misalnya saya dapat dari catatan saya. Oke, baik. Terima kasih Andika. Ya, betul sekali ya. Jadi populasi itu yang lebih besar dan juga sampel itu yang lebih kecil begitu ya. Ya, saya rasa semua teman-teman sudah mulai paham ya dengan materi di pertemuan pertama ini. Nah, tapi supaya lebih mantap lagi begitu ya teman-teman terkait dengan pemahaman apa itu jenis data, jenis pengukurannya, teknik sampling dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa mempelajari secara lebih lanjut ya melalui video yang sudah saya tautkan begitu ya melalui EduNext ya. Ini termasuk tugas belajar mandiri ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi karena kita 3 SKS, jadi ada kewajiban juga 3 tugas belajar mandiri dalam 1 minggu adalah minimal 3 jam. Nah, saya berikan nih bahan untuk belajar sendiri di luar dari buku begitu ya. Ini ada video begitu ya. Saya rasa itu sangat memudahkan teman-teman untuk memahami konsep dasar terkait dengan data dan juga analisis statistik deskriptif dan sebagainya. Terus kemudian nanti juga ada kuis begitu ya teman-teman yang saya buka dari jam 19.30 sampai 20.30 ya. Kuisnya untuk menebak jenis pengukuran data melalui EduNext ya. Jangan sampai terlewat ya, karena ini nanti akan saya cek minggu depan ya. Oke, begitu saya rasa cukup sudah pertemuan kita hari ini ya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan begitu ya teman-teman oleh kakak-kakak asisten yang akan menjelaskan terkait dengan praktikum ya, terkait kontrak, terus kemudian teknik survei dan juga sebagainya. Baik, saya rasa begitu kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Kita jumpa lagi minggu depan di jam dan juga hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.